Assalamualaikum bro, balik lagi di channel Motors RTV. Oke bro, jadi di sini gua bersama Unggul ya, lo pasti sering lihat lah di video-video gua. Jadi ini dia salah seorang temen gua yang sering juga bantuin gua kalau bikin-bikin konten ya cuy ya. Iya. Ya, sebelumnya emang di motor udah pernah gua bikin video reviewnya, videonya yang ini. Kali ini kami akan mereview singkat salah satu motor legendaris milik sahabat kami. Motor ini terkenal dengan julukan motor copet, motor jambret, motor maling. Ya, pokoknya julukannya seperti itulah. Nah, yang itu tuh videonya. Jadi buat lo yang belum nonton, nanti gua taruh linknya di kolom deskripsi. Tapi tonton ini dulu. Jadi apa yang mau kita bahas? Kita bahas apa ya? Bahas bahas motor dua Yang pasti sih gue mau bahas nih motor. Jadi yang pertama mau gue tanya, lo beli RX King ini dari baru atau second? dari baru Dari baru. tahun 2003 akhir. Ya. Ya. Ya, lo belinya tahun 2003. Terus 2003. pertanyaan gue, kenapa lo mau belinya RX King? Ya karena motornya enak ya. Biarpun dua tak di antara motor-motor yang lain kayak Ninja itu kan mungkin harganya juga lebih Tinggi. Kalau ini kemarin ya terjangkau lah. Emang waktu itu lo beli di tahun 2003 nih motor di harga berapa, lo masih inget gak? Kisaran 16 kemarin. 16 jutaan di 16 tahun 2003. 2003. Oke. Nah, selain harganya murah sama nyaman, ada nggak alasan lain lo pilih Yamaha RX King ini? Partai sih kalau gua. Partai kan gampang lah dicari. Ya mungkin kalau sekarang harganya ya teman-teman tahu tahu sendiri lah. Kalau sekarang mah. Cuma kalau gue make ya dulu partai ya gampang terjangkau, banyak dicari lah. Di deket-deket sekitar rumah. Cuma kalau emang sekarang ya banyak kan nyarinya online palingan. Oh ya. Online kayak apa tuh? Kampas. Terus filter udara kalau di dekat-dekat rumah mungkin udah nggak ada yang jual, kayak kebanyakan online sih. Carinya online ya. Iya. Nah, berarti emang pada tahunnya untuk motor 2 tak RX King ini termasuk yang spare partnya terjangkau ya. Terjangkau ya. Iya, terjangkau loh. Orang banyak yang ini juga sih, yang konsumennya kan juga banyak ya. Banyak. Iyalah kan image-nya juga kan RX King ini kan dikenalnya motor jambret ya katanya ya. Iya nggak sih? Kalau jambret pakainya RX King. Biasanya image-nya ya bro. Nah, kalau dari konsumsi bahan bakar sendiri gimana? Bakar Boros nggak, atau oli sampingnya boros atau apa? Karena kan kalau bahan bakar tergantung pemakaian sih kalau gue bilang ya. Cuma kalau gue pakai sendiri kemarin beberapa kali gue pakai ya lumayan dah kalau gue sih, karena gue pakai kuliah, udah pakai buat kerja juga warawiri Tangerang Jakarta ya, Tangerang Menteng. Ya lumayan kalau pakai boros. Lumayan tuh maksudnya lumayan boros. Lumayan boros. Kalau oli sampingnya gimana oli samping? Oli sampingnya oli samping juga lumayan sih boros juga. Boros juga ya. Iya. Terus selama dari tahun 2003 sampai sekarang ada nggak servis atau perbaikan yang paling gede deh di motor lo nih, perbaikan yang ya paling besar atau paling mahal katakanlah tuh, ada nggak coy? Pernah nggak? Pernah waktu itu, tahu-tahu tuh pas berapa lama nggak dipakai tuh, pas gue beli motor baru. Apa itunya, apa sih yang lu bilang kemarin tuh? Seher. Macet. Tahu-tahu ceket. Nah, nggak bisa dinyalain. Ngunci berarti. Ngunci paling itu. Emang pas itu emang suaranya juga udah agak kasar sih. Ngeletok gitu ya? Apa itunya apa? Mesinnya. Suara mesinnya emang udah agak kasar.
Udah waktu itu ya mau nggak mau ya ganti share, naik jadi 100. Berarti ini udah oversize 100. Persis 100. Udah tuh, paling besar perbaikan itu aja. Udah itu paling itu doang sih. Selebihnya paling ya Servis biasa kali ya. Biasa. Soalnya pas udah pas kesini tuh kan gue beli motor bebek. Ya, Vega. Jadi punya Yamaha Vega juga yang ini nih videonya nih. Kali ini kami akan mereview sebuah motor bebek pabrikan Yamaha, yaitu Yamaha Vega Double R tahun 2014. Kayak Ninja Double R. Nah, yang itu videonya. Jadi dia juga punya Vega juga. Ini jadi ngandang di rumah. Nah, berarti nih buat mainan. Anjir, buat mainan. Ranking memang sekarang buat mainan sih, Bro. Kalau dia ya. Itu berarti ini motor emang nggak lu pakai harian ya? Enggak. Harian motor tempur pakai yang bebek aja. Pakai yang Vega ya. Oke. Oh, sekarang kan lagi rame nih polusi. Ya terus kan beberapa orang beranggapan kalau motor 2 tak nih salah satu penyumbang polusi yang cukup besar karena kan ngebulnya kali ya. Gitu. Karena kan sedikit asap-asap polusi gitu kan sekarang. Nah, itu ada kendala nggak? Maksud gua berpengaruh nggak waktu lo bawa motor ini atau gimana? Atau mungkin lo udah uji emisi belum? Belum ya? Belum. Soalnya motor juga palingan dipakai juga nggak jauh ini. Palingan juga di sekitar kita doang. Sekitar deket-deket kan. Kalau dari lu sendiri lu ngerasa ada pengaruhnya nggak sih nih? Ya kalau kita ngomongin polusi sih ya udah pastilah motor 4 tak pun kan juga ada polusinya. Ya. Cuma kan karena nih motor 2 tak berasap ya kan. Orang-orang ini polusi nih apa ini segala macem gitu kan. Kalau dari lu berarti santai aja, artinya ya udah nggak ada ngaruhnya gitu. Nggak ada ngaruhnya kalau gue sih pribadi. Tapi kalau ngomong kayak gitu, kalau kendaraan yang lain tuh yang kayak diesel kan juga ini ya. Berasap malah lebih pekat asapnya ya. Iya, kalau solar kan malah jauh lebih pekat kayak daripada 2 tak. Hitam soalnya polusinya juga. Tapi ini walaupun jarang dipakai, servis rutin lah ya. Servis rutin, palingan servis ringan. Iya, yang bersihin karbu gitu ya. Jadi memang kalau menurut gua sekarang ya motor 2 tak itu terlihat seperti penyumbang polusi yang cukup banyak. Nggak cuma King kan 2 tak tuh ada apa aja sih? King, Ninja 2 tak, Satria 2 tak, F1 ZR, motor-motor lama lah ya, Vespa gitu. Dan ya balik lagi tergantung gimana kita ngerawatnya sama oli samping dan bahan bakar yang kita pakai ya. Nah, ngomong-ngomong bahan bakar, lu pakai bahan bakar apa cuy? Ini gue isiin Pertamax. Iya. Oli samping Idemitsu ya. Idemitsu FC. Ya, itu yang low smoke ya kalau nggak salah ya. Kalau low smoke tuh Castrol kayaknya. Castrol ya. Tapi Idemitsu nggak ada berarti dia? Idemitsu bukan low smoke mungkin ya? Bukan, emblemnya di botolnya FC ya? Warna merah. Sekarang botolnya baru silver. Tapi tuh berarti nggak ngeluarin asap yang berlebihan kan kalau si Idemitsu ini? Enggak, kalau Idemitsu kalau gue yang sejauh ini pakai ya. Aman ya? Aman tuh. Bro, ini nggak disponsorin ya. Ini gue murni nanya loh. Tapi kalau Idemitsu mau menyponsori kita juga boleh juga sih, ya nggak cuy? Sama masih terkait isu polusi ya. Kan dulu nih King sempat harganya gila ya. Gila-gilaan nih. Nah, tinggi gitu kan. Kalau ada isu ini nih, apakah motor King atau 2 tak lainnya bikin harganya jadi turun daripada sebelumnya? Menurut lu gimana sih? Kalau menurut gua nggak turun sih. Paling karena mungkin tergantung kondisi motornya juga ya. Ya anggaplah inilah dengan kondisi standar seperti ini, gimana bisa jadi lebih mahal menurut gue sih. Sama kayak motor yang lama-lama juga kayak Vespa gitu, pasti bisa jauh lebih mahal karena
Kalau motor kayak gini kan sekarang jatuhnya apa ya, hobi kali Ya. hobi Ini barang-barang koleksi ya. buat koleksi kebanyakan kan, karena kalau orang beli motor begini 2 tak mungkin itu kalau menurut gue sih bisa jadi lebih tinggi, apalagi kalau kondisinya juga mungkin masih nggak ada apa ya, jajan yang banyak, Ya, artinya masih standar masih gitu ya. standar gitu. Belum banyak yang PR lah buat ngedandanin motornya. Oh ya, FYI ya bro, R-King-nya si Unggul ini dia ini masih standar ting-ting. Terus ya masih standar semua, bisa kelihatan tuh bannya aja nih. Masih ring 18 depan belakang, dan yang paling parah nih depannya gua lihat bannya ini ban tahun 2006 bro. Jadi memang nih motor nih masih standar. Mesin pun juga nggak lu apa-apain kan? Nggak apa-apain, cuman ya kemarin paling yang dong Ya yang tadi lo bilang seher itu ya. Iya, paling jadi ya itu yang jadi ini kemarin pas macet itu jadi ganti seher jadi Nex 100. Selebihnya ya udah paling gua pakai alas panasin sama deket-deket pakai dekat-dekat rumah aja ya. panasin. Terus Sih makanya kebanyakan kalau buat tempur buat sehari-hari ya pakai Vega. motor bebek, pakai Vega. Nah, jadi Vega hitamnya. Yang lebih irit juga mungkin ya. Lebih ekonomis. Yang lebih ekonomis gitu bro. Jadi isu polusi ini nggak, kalau menurut Unggul sebagai owner motor R-King yang 2 tak ini, seharusnya sih nggak terlalu berimbas dalam penentuan harga ini, apakah dia jadi turun atau jadi naik, nggak. Karena memang menurut opini pribadi gua, kalau untuk motor 2 tak itu memang dia punya punya pasar sendiri, punya penikmat sendiri gitu ya. Gitu. Makanya juga si Unggul ini jadi gini nih, gue pernah iseng posting ini nih di Instagram. Terus tahu-tahu temen gue nge-DM, bro mau dijual nggak? Dan ini tuh pernah ditawar di angka 30 ya? 30. Ya, 32 juta. Jadi temen gue nawar dan dia nggak kasih. Atau mungkin kalau ada yang mau nawar 50 juta dikasih nggak cuy? Ya walaupun ya nggak tahu lah ada apa nggak. Tapi menurut lo gimana? Kalau 50 juta lo lepas nggak? Tahu deh, belum gue lepas kayaknya kalau segitu. Oh belum ya. Tapi kalau lebih dari itu lepas ya. Gila kali ya. Jadi selanjutnya kan tadi Unggul bilang udah ada yang nawar 32 juta belum dilepas nih sama si Unggul. Terus tadi gue juga iseng tuh nanya kalau ada yang nawar 50, walaupun kemungkinannya sangat kecil ya bro ya, lo mau lepas nggak gitu. Tapi dia bilang sepertinya enggak. Yang mau gue tanya, emang ada story apa sih, maksud gue ada cerita apa di balik nih motor sampai lo sesayang itu gitu, nggak mau ngelepasnya. Ada nggak sih kenapa, ada apa yang bikin lu tuh mau ngekip nih motor terus? Silakan. Apa ya? Kalau gue pribadi ya, nih motor dulu semenjak gue lulus kuliah, ya gue nyari kerja sampai kerja bolak-balik. Ya gue pakai ini, pakai King ini. Kalau pas nyari kerja tuh ya lumayan lah tuh bolak-balik Jakarta, terus sempat kerja di Jakarta juga ya pakai ini beberapa ini, kuliah juga. Jadi ya perjuangannya lumayan, ceritanya lumayan panjang juga pakai ini motor sampai gue bisa beli motor yang satu lagi kan juga karena ini juga. Ada ininya juga dari sini. Ada apanya? ada dari apa, dari apa? Dari ceritanya. Dari ceritanya. Oke, memang Unggul ini dari ceritanya gitulah pokoknya lah. Agak susah untuk menyampaikan kalau berbau-bau hal-hal yang deep gitu ya, berbau hal-hal yang menyentuh. Jadi memang ada historical value ya dari motor ini. Jadi ada nilai historisnya memang, kenapa si Unggul ini nggak mau ngelepas di motor, karena di motor mungkin boleh dibilang
jadi motor pertama lu yang nganterin lu kemana-mana, betul ya? Ya. Gitu ya. Dari kuliah sampai kerja, sampai pada akhirnya lu beli si Vega hitam itu dan ini lu simpan, gitu ya? Lu kandangin kan? Dan walaupun ini dikandangin, ini pajaknya hidup bro, dan baru cetak plat ya. Ini platnya udah putih lah. Jadi emang Unggul ini termasuk yang taat. Oke, jadi itu sedikit cerita dari temen gue, dari si Unggul nih, tentang si Yamaha RX King-nya ini. Ini kan kalau gue lihat-lihat masih standar ya, artinya nggak diapa-apain nih sama lu. Lu ada planning nggak sih buat modifikasi yang nantinya pun bisa distandarin gitu? Ada nggak? Atau mungkin lu pengen lu custom, pengen lu ubah? Custom? Hah? Ada nggak? Ada, udah rencana udah lama gitu ya, ganti pelek lah terutama. Pelek. Ya catnya pengen bikin basah ya istilahnya ya. Ya di wetlock diperbaharui lah ya. Diperbaharui. Gitulah. Apaan selain cat, kaki pelek mungkin karena kaki. Karena gue juga nggak ngomporin sih, gue memberi masukan sama si Unggul. Kayak ini kan sekarang ini masih pakai pelek bawaan ya. Dan masih bawaannya dari awal loh bro. Kalau yang belakang udah ganti. Oh, belakang udah pernah ganti. Tapi masih ukuran yang sama kan, sama standar gitu. Dan ini gue lihat juga masih standar. Gue ngasih masukan nih sama si Unggul. Gue coba deh ganti ring 17 ban agak lebar. Kayaknya seru juga. Gimana ide gue? Cakep sih itu. Cakep sama pelek aluminium. Iya, pelek almu ring 17 ban lebar. Atau mungkin kalau memang mau di upgrade lagi, cakramnya diganti sama belakangnya cakramnya juga bisa juga ya. Bisa. Nah, mungkin itu nanti bisa terwujud kalau view-nya bagus. Ya nggak cuy? Ya. Nah, atau mungkin ada sponsor velg atau ya velg kaki-kaki jari-jari buat gantengin motor temen gua. Nanti bisa kontak-kontak aja. Ya namanya juga usaha cuy, ya nggak? Kalau sponsor langsung gas ya? Gas. Oh, gitu bro. Mungkin segitu aja ya pembahasan kita kali ini, atau apa sih, segmen baru lah, segmen ngobrol-ngobrol motor. Mungkin motor. Iya, ngobrol motor ya, ngobrolin motor. Atau mungkin kalau nanti ada lagi temen gue yang lain, atau kita ngobrol lagi sama Unggul ngebahas motor-motor lain mungkin ya. Kalau emang nanti pas semuanya, waktunya pas, terus view-nya bagus, nanti gue coba buat bikin lagi segmen ngobrol-ngobrol kayak gini. Atau mungkin teman-teman pengen ada ide gitu, bahas apa gitu terkait sekitar perotomotifan dan lalu lintas mungkin ya. Iya. Gitu ya. Gitulah, nanti boleh komen-komen deh di bawah. Nanti siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan kita gitu. Atau mungkin nanti ada teman-teman gue yang lain bisa gue ajak ngobrol lagi, bisa juga. Oke bro, berarti sekian dulu video gua kali ini. Gul, thank you ya. Sudah meluangkan waktu, sebenarnya gak meluangkan waktunya sih, pas dia kesini langsung gua todong gitu. Thank you sekali lagi buat Unggul udah bersedia ngobrolin tentang si RX King ini. Buat lo yang belum subscribe channel Motoris Art TV, monggo di subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau gua upload video baru. Sama follow juga Instagram Garasi Motoris Art, linknya ada di kolom deskripsi. Tinggal lo klik aja, terus tinggal lo follow. Oke bro, berarti sekian dulu video gua sama Unggul kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.